Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20 kelas genap akan memaparkan materi mengenai penggorengan sosis. Anggota kelompok kami terdiri dari Diva Nidia Zalea, Isni Nursatrina, Nabila Eka Zaidah, dan Sarah Maharani PD. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai jenis produk pangan, pengaruh teknik penggorengan pada kualitas bahan pangan, parameter penggorengan, dan kesimpulan. Jenis produk pangan. Apa itu sosis? Sosis berasal dari bahasa Latin, yaitu salsus, yang artinya diasinkan atau diawetkan dengan cara digarami. Bahan baku sosis biasanya menggunakan daging unggas, daging sapi, daging babi, daging kerbau, ikan, dan lainnya. Sosis merupakan produk olahan daging yang dihaluskan, kemudian dicampur dengan garam dan bumbu lainnya, kemudian dimasukkan ke dalam wadah atau biasa disebut dengan casing. Sosis dimodifikasi dengan berbagai metode pemrosesan untuk menghasilkan organoleptik yang diinginkan. Banyak sosis yang saat ini diberi nama sesuai dengan kota asalnya. Jenis-jenis sosis. Jenis sosis dibagi ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama, sosis segar, kemudian sosis fermentasi, kemudian sosis asap, kemudian sosis emulsi, dan sosis masak. Sosis segar dibuat dari daging segar yang biasanya tidak diawetkan, tidak diasap, tidak difermentasi, atau tidak dimasak. Sosis segar harus disimpan di bawah pendinginan dan harus dipanaskan oleh konsumen sebelum disajikan. Kemudian sosis fermentasi. Sosis ini dibuat dari daging yang tidak diawetkan. Sosis ini difermentasi dan sering diasapi, tetapi tidak diproses dengan panas. Sosis jenis ini dibagi menjadi semi kering dan sosis kering. Kemudian sosis asap, yaitu sosis yang dimasak dengan asap yang lebih banyak, kemudian diawetkan dan merupakan produk non-fermentasi. Umur simpan sosis ini meningkat karena pengurangan sebagian kelembapannya. Sosis jenis ini biasanya tetap dimasak sebelum dikonsumsi. Kemudian sosis emulsi. Sosis jenis emulsi terdiri dari sosis siap makan yang terbuat dari bahan yang dihaluskan dan daging homogen, jaringan lemak, air, dan bumbu. Jenis ini biasanya diasapi dan sedikit dimasak. Sosis emulsi dalam pembuatannya hanya tersiram air panas atau dipasteurisasi dan tidak sepenuhnya matang. Kemudian sosis yang dimasak. Sosis yang sudah dimasak adalah produk yang siap disajikan dan pada dasarnya dibuat dari bahan baru, dimasak atau bahan mentah yang diawetkan. Langkah-langkah pembuatan sosis. Dalam pembuatan sosis terdapat beberapa langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan bahan baku, kemudian penggilingan daging, kemudian mincing atau mencampurkan dengan bahan lain, kemudian pengisian casing atau pembungkusan, kemudian pemasakan, dan pendinginan juga pengemasan. Dalam pemilihan bahan baku, harus mempertimbangkan kualitas daging yang digunakan. Daging yang digunakan lebih baik menggunakan daging segar. Selain itu, perlu diperhatikan juga komposisi daging. Kemudian penggilingan daging. Penggilingan daging menggunakan plat menggiling yang ukurannya disesuaikan dengan komposisi daging yang digiling. Selanjutnya, mincing. Setelah digiling, daging dicincang menjadi ukuran yang lebih kecil. Kemudian, pada pembuatan emulsi sosis dilakukan dengan menambahkan semua garam pengawet secara bersamaan.
Setelah itu rempah-rempah dan air ditambahkan pada campuran daging. Perlu diperhatikan pula, suhu emulsi daging tidak boleh tercapai lebih dari 18 derajat Celcius. Kemudian pengisian casing. Casing juga dikenal sebagai skin, digunakan dalam pembuatan sosis untuk membungkus atau memberi bentuk pada sosis. Casing yang biasa digunakan terbuat dari bahan alami, yaitu menggunakan usus hewan atau bahan buatan, biasanya terbuat dari bahan kolagen, selulosa, dan plastik. Setelah itu pemasakan. Terdapat banyak metode memasak sosis, yaitu bisa direbus dalam tong, disiram dengan air panas, disemprot dengan air panas, dan metode-metode lainnya. Setelah itu sosis didinginkan dan dilakukan pengemasan. Setelah dilakukan pemasakan pada sosis, kemudian lepaskan casing dan didinginkan hingga 36 derajat untuk pengemasan. Tujuan untuk pengemasan yaitu untuk mencegah daging dan produk daging dari kontaminasi mikroba, fisik, dan kimiawi perubahan. Juga memainkan peran penting dalam retensi kualitas dan perpanjangan umur simpan selama penyimpanan pendinginan. Pengaruh teknik penggorengan pada kualitas bahan pangan. Penggorengan adalah salah satu metode tertua dalam penyiapan makanan. Penggorengan dapat meningkatkan kualitas sensorik makanan seperti pembentukan aroma, warna, dan tekstur. Penggorengan juga dapat meningkatkan kualitas higienis makanan dengan penonaktifan mikroorganisme. Tetapi, selama penggorengan dapat terjadi perubahan pada karakteristik fisik dan perubahan kimia yang tidak diinginkan, seperti penurunan nilai gizi karena denaturasi protein, kehilangan berat air, dan terjadinya oksidasi pada vitamin dan mineral yang larut dalam air. Metode yang biasa digunakan untuk menggoreng adalah deep frying, shallow frying, dan pan frying. Deep frying adalah menggoreng atau memasak makanan dengan lemak atau minyak yang cukup agar makanan mengapung di atasnya. Shallow frying adalah menggoreng makanan dengan sedikit lemak atau minyak dalam panci sehingga bahan makanan tidak tenggelam seluruhnya dalam minyak. Pan frying adalah penggorengan yang dilakukan pada suhu 150 derajat Celcius dengan wajan berlapis teflon yang telah dipanaskan sebelumnya dengan lemak atau minyak yang sangat sedikit. Teknik penggorengan berpengaruh terhadap aroma, rasa, warna, tekstur, susut masak dan kelembapan, komposisi asam amino, dan komposisi asam lemak bahan. Aroma menggunakan indera penciuman dalam melakukan uji organoleptik. Sosis yang digoreng secara signifikan tidak muncul aroma amis dan tidak sedap. Rasa merupakan parameter dalam uji organoleptik. Sosis goreng dengan pengurangan zat aditif natrium sebanyak 20% memiliki daya terima yang baik oleh panelis. Warna merupakan salah satu komponen penting dalam penerimaan makanan oleh konsumen. Parameter warna yang dapat digunakan adalah kecerahan atau lightness, warna merah atau redness, dan warna kekuningan atau yellowness. Warna diukur menggunakan colorimeter. Efek warna pada penggorengan sosis dengan deep frying tidak begitu signifikan pada lightness dan redness, namun terdapat reduksi pada yellowness pada penggorengan dengan temperatur 150 derajat Celcius dan waktu penggorengan yang semakin lama. Nilai lightness, redness, dan yellowness mengalami kenaikan secara progresif bersamaan dengan kenaikan temperatur dan lama waktu penggorengan. Tekstur di dalam makanan selama proses penggorengan merupakan hasil dari kombinasi perubahan protein, lemak, dan polimer karbohidrat. Perkembangan pori-pori merupakan perubahan struktural utama. Pori-pori ini terbentuk oleh penguapan air dan pembentukan kapiler. Panas yang intens selama penguapan air menciptakan pori-pori menjadi lebih besar. Keberadaan pori-pori ini mempengaruhi sifat mekanik makanan dan akibatnya terjadi perubahan tekstur pada makanan. Pada sosis, tekstur juga dipengaruhi oleh temperatur yang digunakan pada proses penggorengan dan lama waktu penggorengan.
Waktu menggoreng yang lebih rendah menyebabkan penurunan kekerasan pada sosis. Tingkat berat susut pada bahan makanan sangat bergantung pada prosedur memasak yang digunakan. Kehilangan berat selama pemasakan juga dapat terjadi akibat dari suhu tinggi. Suhu tinggi pada penggorengan dapat menyebabkan hilangnya lemak dan penyusutan pada sosis. Sedangkan kelembapan hilang dengan penguapan karena suhu tinggi dan pemanasan dalam waktu yang lama. Diketahui bahwa kelembapan daging sosis bergantung pada perpindahan massa selama penggorengan termal yang terkait langsung dengan prosedur memasak dan sifat-sifat daging mentah. Pada proses penggorengan sosis, didapatkan bahwa terdapat komposisi asam amino yang hilang. Asam amino ini hilang dikaitkan dengan denaturasi protein dan reaksi Maillard yang terjadi selama pemanasan. Berkurangnya komposisi asam amino juga dapat dikaitkan dengan reaksi antara rantai samping dari beberapa asam amino yang terikat protein satu sama lain atau dengan molekul lain yang ada dalam makanan. Komposisi asam amino yang hilang yaitu asparat, asam glutamat, histidin, arginin, treonin, dan prolin. Pada komposisi asam lemak, menunjukkan peningkatan SFR signifikan. Hal ini mungkin terjadi karena pertukaran asam lemak selama penggorengan antara sampel bahan sosis dan minyak untuk menggoreng. Terdapat juga peningkatan yang signifikan pada asam lemak tak jenuh. Hal ini dapat terjadi karena serapan minyak selama menggoreng, yang bisa saja mempengaruhi komposisi asam lemak pada proses penggorengan sosis. Terdapat juga penurunan yang signifikan dalam N3. Hal tersebut adalah akibat dari hilangnya air dan perlakuan termal yang disebabkan oleh proses penggorengan. Kemungkinan terjadi karena hilangnya kelembapan dan penyerapan minyak secara bersamaan selama proses penggorengan. Parameter penggorengan. Parameter penggorengan terdiri dari pH, suhu, dan waktu. pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Penambahan bahan tambahan seperti bubuk tomat pada sosis dapat menurunkan pH sosis. Selain itu, penurunan pH juga disebabkan oleh lama penyimpanan produk. Penurunan pH ini dapat mempengaruhi retensi air dan karakteristik sensorik produk sosis. Penelitian menyebutkan bahwa selama pemrosesan, nilai pH sosis tetap di sekitar nilai yang sama, sehingga proses penggorengan tidak berpengaruh terhadap pH sosis. Selanjutnya yaitu suhu. Suhu adalah besaran yang menyatakan tingkatan panas atau dingin suatu bahan. Penggorengan sosis dilakukan pada suhu 135 derajat Celcius selama 5 menit sampai suhu internal 76 derajat Celcius. Suhu ini sesuai dengan suhu maksimum yang disarankan untuk mencegah terjadinya sosis hangus pada saat penggorengan. Selain itu, penelitian lain menyebutkan bahwa konsumen paling menyukai sosis goreng yang digoreng pada suhu 150 derajat Celcius selama 3 menit. Yang terakhir adalah waktu. Pada penggorengan sosis, lama waktu penggorengan berpengaruh terhadap kadar air, warna, penyerapan lemak, dan kadar protein sosis. Kadar air pada sosis akan menurun seiring dengan peningkatan suhu dan waktu penggorengan. Kemudian, semakin lama waktu penggorengan, maka warna sosis akan berubah menjadi kecoklatan. Hal ini dikarenakan selama penggorengan lebih banyak pigmen oksihemoglobin atau mioglobin yang mengalami oksidasi, sehingga menyebabkan warna sosis menjadi lebih gelap. Selain itu, proses penggorengan mengakibatkan peningkatan penyerapan lemak pada sosis dan penurunan kadar protein sosis yang cukup besar. Kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaruh penggorengan terhadap sosis meliputi karakteristik seperti warna,
rasa, aroma, dan tekstur. Kemudian ada susut, masak, dan kelembaban, komposisi asam amino, dan komposisi asam lemak. Selain itu, parameter yang berpengaruh pada penggorengan sosis meliputi pH, suhu, dan waktu. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai penggorengan sosis. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.